Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis teks non-fiksi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Husnul Rohyati, NPM 192121017. Saya akan menjelaskan materi mengenai teks eksplanasi. Menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Priyanti. Pada tahun 2014 halaman 82 bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan sebagainya. Adapun menurut Waluyo pada tahun 2018 halaman 125 bahwa teks eksplanasi adalah jenis teks yang bertujuan menjelaskan bagaimana sebuah peristiwa atau kejadian berlangsung atau terjadi. Peristiwa teks eksplanasi adalah peristiwa yang terjadi secara alami. Misalnya gunung meletus, tsunami, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Dari beberapa pendapat oleh para ahli, dapat kita tarik kesimpulan bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses terciptanya suatu kejadian secara sistematis yang bersifat ilmiah, dan penjelasannya mengacu untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa atau sebab akibat. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Seperti yang dikemukakan oleh Priyanti pada tahun 2014 halaman 85, teks eksplanasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memuat istilah. Yang kedua, struktur kalimatnya menggunakan kata sambung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, menjelaskan kondisi atau menjelaskan fenomena. Dan yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi urutan atau sekuen. Adapun menurut Wahono pada tahun 2016 halaman 124, ciri-ciri teks eksplanasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, membahas tentang fenomena yang bersifat ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu berisi informatif. Dari beberapa pendapat para ahli, dapat kita simpulkan ciri dari teks eksplanasi yaitu memiliki sifat alamiah, sehingga penjelasannya terbukti secara nyata. Artinya bahwa teks eksplanasi tidak dibuat berdasarkan daya rekaan sang penulis, melainkan fakta yang akurat dari hasil penelitian. Selanjutnya yaitu mengenai struktur teks eksplanasi. Seperti yang dikemukakan oleh Kosasi pada tahun 2014 halaman 114, struktur teks eksplanasi terdiri dari yang pertama ada pernyataan umum, berupa penjelasan awal yang mengenai tentang latar belakang atau keadaan umum atas tema yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu deretan peristiwa, berupa rangkaian kejadian yang akan disampaikan sesuai atau yang disusun secara sistematis dan kronologis. Dan yang terakhir yaitu interpretasi, berupa pemaknaan atau penyimpulan rangkaian kejadian yang diceritakan sebelumnya. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Waluyo, yaitu yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, urutan sebab akibat, dan yang ketiga, interpretasi. Dapat kita simpulkan bahwa struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi atau penyimpulan. Yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Pada umumnya, teks eksplanasi memiliki ciri bahasa sebagai berikut. Yang pertama yaitu fokus pada hal umum atau generik.
Artinya bahwa teks eksplanasi tidak berfokus kepada manusia, melainkan berfokus pada suatu kejadian atau peristiwa. Misalnya tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan yang lainnya. Yang kedua, teks eksplanasi menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, teks eksplanasi lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau juga kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu kausal, misalnya jika, bila, sehingga, sebelumnya, pertama, dan kemudian. Lalu, teks eksplanasi juga menggunakan kalimat pasif. Dan yang keenam yaitu eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya, atau dapat juga dikatakan bahwa teks eksplanasi bersifat faktual. Nah, adapun kaidah kebahasaan menurut Kosasih pada tahun 2014 halaman 115. Yang pertama yaitu menggunakan konjungsi hubungan waktu atau kronologis seperti ketika, pada waktu itu, ketika itu, sebelumnya, akhirnya. Banyak pula menggunakan konjungsi kausalitas atau penyebab seperti karena, sebab, karena itu, dan oleh sebab itu. Lalu yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan seperti berpergian, berwisata, mengajak, berkunjung, berjalan-jalan, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan kata benda umum apabila objek penceritaannya berupa alam seperti hujan, sungai, gunung, awan, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan peristilahan atau kata-kata teknis yang terkait dengan tema yang dibahasnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai teks ulasan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gaitsa Zahira Sofa, NPM 1921211012. Teks ulasan merupakan suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya yang berbentuk buku, film, lagu, lukisan, dan sejenisnya. Teks ulasan bisa disebut juga teks resensi. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Dalam ulasan terdapat tafsiran, pandangan-pandangan yang berupa argumentasi-argumentasi disertai sejumlah fakta. Selanjutnya yaitu mengenai struktur teks ulasan. Dalam struktur teks ulasan terdapat 3 bagian. Yang pertama, pengenalan isu atau orientasi. Dalam orientasi menjelaskan tentang gambaran umum pada suatu karya yang akan ditulis. Yang kedua, yaitu mengenai paparan argumen. Dalam paparan argumen biasanya terdapat sinopsis. Sinopsis di sini merupakan gambaran pemahaman penulis terhadap suatu karya yang akan diulas. Nah, dalam sinopsis tersendiri di dalamnya ada analisis. Analisis merupakan paparan keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Yang ketiga yaitu evaluasi atau penilaian yang disertai dengan rekomendasi. Dalam evaluasi ini, di dalamnya mengenai pertimbangan, kelebihan, dan kekurangan. Di dalamnya juga terdapat saran-saran dan pandangan penulis terhadap suatu karya yang sudah diulas. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks ulasan. Yang pertama, banyaknya menggunakan konjungsi penerang. Misalnya, bahwa, yakni, yaitu. Dan yang kedua, banyaknya menggunakan konjungsi temporal. Contohnya, sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Dan yang ketiga, banyaknya menggunakan konjungsi penyebab. Contohnya yaitu
karena, dan juga sebab. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan pernyataan saran-saran ataupun rekomendasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vino Octavia, NPM 19212121001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teks persuasi. Persuasi merupakan bacaan yang di dalamnya berisi mengenai ajakan atau bujukan terhadap pembacanya. Menurut Taligan pada tahun 1994 halaman 113 menyatakan bahwa teks persuasi merupakan karangan yang dapat menarik minat serta dapat meyakinkan bahwa pengalaman membaca merupakan hal yang sangat penting. Dalam teks persuasi, isi tulisannya bersifat subjektif, kemudian disertai dengan data-data pendukung lain. Persuasi merupakan usaha untuk membujuk seseorang agar mau mengikuti tujuan yang dikehendaki tanpa paksaan. Kemudian dalam struktur teks persuasi memuat 3 hal. Yang pertama, pengenalan isu, yang merupakan pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya. Yang kedua, ada rangkaian argumen, yang merupakan pendapat penulis terkait isu yang dikemukakan disertai fakta yang akan memperkuat argumen penulis. Yang ketiga, ada pernyataan ajakan. Di dalamnya memuat inti dari teks persuasi yang dinyatakan kepada para pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ini disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Ciri-ciri teks persuasi ada 5. Yang pertama, adanya bujukan, pengaruh, serta himbauan. Yang kedua, disusun oleh kalimat yang memuat alasan kuat disertai data dan fakta. Yang ketiga, isi paragrafnya untuk meyakinkan pembaca. Yang keempat, dalam teks persuasi banyak menggunakan kata ajakan seperti mari, ayo, lakukanlah. Yang terakhir, menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kariska Aini, NPM 1921211036. Materi selanjutnya mengenai laporan percobaan. Menurut Siswanto, pada tahun 1982 mengemukakan bahwa teks laporan percobaan adalah serangkaian bentuk informasi tertulis yang dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban atas sesuatu penugasan. Menurut Kosasih dan Endang Kurniawan, pada tahun 2018 halaman 159 mengemukakan bahwa teks laporan percobaan adalah teks yang melaporkan kegiatan percobaan mulai dari rumusan, tujuan, sampai penyimpulan. Percobaan tersebut dapat berkaitan dengan percobaan soal makanan, siklus air dan udara, serta peristiwa alam lainnya. Jadi, teks laporan percobaan adalah serangkaian bentuk informasi tertulis yang melaporkan kegiatan percobaan mulai dari rumusan, tujuan, sampai pada kegiatan penyimpulan. Di dalamnya menyatakan hasil dari kegiatan percobaan yang isinya berupa fakta. Kemudian tujuan laporan percobaan. Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan bentuk pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan observasi. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan atau pemecahan dari suatu permasalahan dalam pengamatan. Yang ketiga, menjadikan sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Yang keempat, agar senantiasa dijadikan sebagai sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Kemudian, struktur laporan percobaan. Yang pertama, tujuan percobaan berupa pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian. Yang kedua, alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan percobaan. Yang ketiga, prosedur atau langkah-langkah percobaan. Bagian ini sering juga disebut sebagai metode penelitian. Biasanya berisi tempat,
waktu percobaan dan objek percobaan. Yang keempat, hasil percobaan. Bagian ini mengemukakan hal-hal penting yang ditemukan selama kegiatan percobaan, sesuai dengan tujuan yang dirumuskan dalam bagian pendahuluan. Kemudian, ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, objektif. Teks laporan percobaan berfungsi untuk menyampaikan informasi atau data sesuai dengan fakta atau keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai dengan hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai dengan hasil percobaan yang dilakukan. Yang kedua, berupa fakta. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan harus benar-benar sudah dilakukan. Penyampaian kalimat harus berupa fakta. Kemudian yang ketiga, lengkap. Hasil laporan percobaan harus ditulis selengkap-lengkapnya agar pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Yang selanjutnya adalah kaidah laporan percobaan. Yang pertama, banyak menggunakan istilah ilmiah. Istilah-istilah tersebut bisa yang berkaitan dengan penelitian atau yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Yang kedua, banyak yang menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Misalnya mencangkul, mencampurkan, dan menyebari. Yang ketiga, menggambarkan benda-benda atau hewan dan lingkungan tertentu, misalnya pupuk, kacang hijau, dan unsur kimia. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian, misalnya merupakan, adalah, yaitu, dan yakni. Yang kelima, menggunakan konjungsi penyebaban untuk menjelaskan suatu alasan, misalnya sebab, oleh sebab itu, oleh karena itu. Yang keenam, menggunakan kata-kata yang bermakna perincian, misalnya seperti selain itu, pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketujuh, menggunakan gaya formal. Penggunaan kata ganti saya, kami, dan penulis tidak digunakan dalam jenis teks ini. Yang kedelapan, menggunakan gambar-gambar grafis, misalnya tabel, grafik, bagan, dan diagram. Selanjutnya, langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. Yang pertama, menulis kerangka struktur. Dalam sebuah laporan, kerangka utama yang dibutuhkan adalah judul, tujuan percobaan, kajian teori, alat dan bahan, langkah runtut percobaan mulai dari awal sampai akhir, atau yang disebut dengan prosedur. Kemudian hasil percobaan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang kedua, mengembangkan kerangka menjadi teks. Setelah kerangka terbentuk, maka perlu dikembangkan menjadi teks laporan agar memudahkan pembaca memahami isi. Untuk hasil percobaan akan lebih baik menuliskannya dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau gambar. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai pidato persuasif. Pidato adalah seni berbicara untuk menyampaikan pikiran, informasi, atau gagasan yang dapat mempengaruhi dengan maksud dan tujuan untuk meyakinkan pendengarnya. Sedangkan persuasif adalah komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Jadi, pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, mempengaruhi, serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuatu dengan tujuan pidato tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan pidato persuasif. Yang pertama yaitu memiliki pokok atau topik masalah. Yang kedua, memiliki kecakapan dalam menyampaikan. Yang ketiga, memiliki isi dan tujuan. Dan yang keempat yaitu memiliki topik yang terjalin antar hubungan yang harmonis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama, bersifat ajakan atau perintah. Yang kedua, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Dan yang ketiga yaitu menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas.
Kaidah kebahasaan pidato persuasif terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kalimat saran, yang kedua yaitu kalimat ajakan, dan yang ketiga yaitu kalimat arahan. Untuk kalimat saran, yaitu suatu kalimat yang berisi tentang usulan yang dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Kalimat saran ditandai dengan adanya kata seharusnya, sebaiknya, dan lain-lain. Lalu ada kalimat ajakan, yang merupakan kalimat yang berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar. Kalimat ajakan bertujuan untuk agar pendengar berbuat seperti yang dikehendaki pemberi pidato. Dan yang terakhir yaitu kalimat arahan. Kalimat arahan merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca atau pendengar. Yang terakhir yaitu struktur teks pidato persuasif. Yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan berisi salam, penghormatan, dan ucapan rasa syukur. Penghormatan berupa ucapan hormat kepada tokoh-tokoh atau hadirin yang hadir dalam suatu kegiatan. Ucapan penyebutan penghormatan dimulai dengan orang atau tokoh yang memiliki jabatan tertinggi. Lalu yang kedua yaitu bagian isi, berupa informasi yang akan disampaikan atau yang telah ditujukan. Dan yang ketiga yaitu penutup, yang berisi sebuah harapan ataupun doa-doa yang bermanfaat bagi pendengar. Materi selanjutnya mengenai narasi faktual. Menurut Kosasih dan Endang Kurniawan, pada tahun 2018 halaman 183 mengemukakan bahwa narasi faktual adalah teks narasi berdasarkan fakta-fakta, misalnya biografi dan kisah perjalanan. Jadi, narasi faktual adalah teks narasi berdasarkan fakta-fakta yang menceritakan serangkaian peristiwa dari awal sampai akhir, misalnya biografi dan teks perjalanan. Kemudian struktur narasi faktual pada biografi, yang pertama pengenalan atau orientasi, berisi informasi umum identitas tokoh. Yang kedua rekaman peristiwa atau event, berupa rangkaian peristiwa yang dialami tokoh. Biasanya bagian ini disampaikan dalam urutan kronologis ataupun kausalitas. Yang ketiga penutup atau ending, berisi peristiwa akhir dari paparan peristiwa sebelumnya. Bisa berupa kesimpulan, komentar, ataupun evaluasi dari peristiwa yang sudah diceritakan. Kemudian kaidah kebahasaan pada biografi, yang pertama menggunakan kata-kata yang bermakna tindakan atau perbuatan tokoh, misalnya membuat, membaca, memerangi, dan merundingkan. Yang kedua menggunakan fungsi keterangan yang menggunakan tempat, waktu, atau acara. Yang ketiga menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan peristiwa, misalnya kemudian, lalu, dan setelah. Yang keempat menggunakan sudut pandang orang ketiga tunggal. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata ia dan dia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai teks tanggapan. Teks tanggapan merupakan teks yang berisi pendapat berupa kritik, tanggapan, atau pujian tentang peristiwa, fenomena, ucapan, dan perbuatan terhadap suatu karya. Misalnya, buku ilmu pengetahuan, film, lagu, dan lukisan. Isi dari teks tanggapan biasanya berisi penilaian yang lebih terarah kepada kelebihan serta kekurangan dalam suatu karya. Struktur dari teks tanggapan ada 3. Yang pertama ada konteks. Konteks merupakan penjelasan tentang keberadaan isu atau objek yang ditanggapi. Yang kedua ada deskripsi. Deskripsi merupakan keadaan objek atau proses berlangsungnya kegiatan dengan terperinci. Yang ketiga ada penilaian. Dalam penilaian biasanya menilai suatu objek dan dengan melihat kelebihan serta kekurangan dari suatu
objek tersebut. Kaidah dalam teks tanggapan ada 4. Yang pertama, harus menggunakan konjungsi penerang seperti pada kata bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal seperti pada kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebab seperti pada kata sebab, karena. Yang keempat, menggunakan pernyataan berupa saran atau rekomendasi di akhir kalimat yang biasanya ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai teks diskusi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gaitsa Jahira Sofa, NPM 192121012. Teks diskusi merupakan teks yang menyajikan sejumlah pendapat dari berbagai sudut pandang terkait dengan permasalahan tertentu. Teks diskusi mengangkut suatu isu yang berkaitan tentang pro dan kontra. Nah, di dalam teks diskusi tersaji suatu permasalahan yang kemudian ditulis oleh penulis lalu dikaji berdasarkan sudut pandang pro dan kontra. Kemudian, tulisan tersebut diakhiri dengan simpulan yang dianggap tepat oleh penulis sebagai suatu solusi atas jawaban-jawaban dari pro dan kontra. Ciri-ciri kebahasaan dalam teks diskusi. Yang pertama yaitu menggunakan konjungsi perlawanan seperti tetapi, sedangkan, tidak tetapi, dan bahkan melainkan. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis ini digunakan sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Adapun struktur dalam teks diskusi yang pertama yaitu pengenalan isu. Dalam pengenalan isu, yaitu menjelaskan tentang penjelasan awal yang mengenai topik yang akan dijadikan sebagai suatu permasalahan yang akan dibahas oleh pro dan kontra. Dan yang kedua adalah paparan argumen. Nah, dalam paparan argumen, di dalamnya disertai dengan fakta, alasan, dan juga pendapat-pendapat yang mendorong tentang argumen tersebut. Dan yang ketiga yaitu simpulan atau penyimpulan. Nah, penyimpulan di sini biasanya disebut sebagai jalan tengah atau solusi dari pernyataan antara